Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Horas, horas, horas. Yeay. Wah, adik-adik semangat ya minggu ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Anak Sekolah Minggu. Pakai gerakan ya, semangat. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, urut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Kita nyanyikan satu kali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, urut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan doa. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk, kita bernyanyi kembali lagu pujian taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama-mama, guru dan nasihat mereka selalu taat. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu pada titah ketiga. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukumnya. Kita mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Aku Bahagia. Pakai gerakan ya adik-adik. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Kita nyanyikan satu kali lagi. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Adik-adik, kita sama-sama menundukkan kepala
dosa dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa, kita mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita masih bangkit berdiri. Kita bernyanyi kembali lagu pujian Jalan Serta Yesus. Bersama-sama mengaku iman percaya kita, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan turun kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan dulu, kita akan mendengarkan khotbah. Kita angkat satu pujian dari buku ND nomor 549 ayat 1 dan 2. Pai masa
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satukan hati kita berdoa. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa. Dalam kehidupan kami Engkau selalu beserta kami. Kami rasakan tidak putus-putusnya rahmat-Mu bagi kami, hingga pada saat ini Tuhan kami masih dapat bertemu dan berkumpul di dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Soreang. Dimanapun kami berada, dimanapun adik-adik sekolah minggu berada, Engkau buka hati dan pikiran mereka agar dapat mengerti dan memahami firman-Mu, serta bersama-sama melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, yaitu minggu yang pertama setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 3 hingga ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Berbahagianya kita sebagai anak-anak, sebagai orang-orang yang lebih muda, yang pastinya Tuhan memberikan semangat baru, semangat 45, semangat yang tidak bisa diikuti oleh orang lain. Anak-anak yang penuh dengan kepolosan, anak-anak yang dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Saat ini adik-adik, kita ditegur dan disapa melalui firman Tuhan bahwasanya anak-anak sekolah minggu itu dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kekuatan Tuhan, memberitakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti adik-adik yang selalu berdoa kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan selalu meminta bimbingan daripada Tuhan, dan kita merasakan itu ada, dan kita merasakan Tuhan selalu beserta kita. Dalam firman Tuhan ini adik-adik digambarkan sebagai anak-anak panah di tangan pahlawan, anak-anak panah yang diluncurkan, anak-anak panah yang dikedepankan, anak-anak panah yang dipakai untuk membasmi musuh. Kita tahu bahwasanya musuh kita adalah iblis, musuh kita adalah setan, musuh kita adalah nafsu-nafsu duniawi. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu dipakai Tuhan untuk membasmi itu semua. Bagaimana caranya? Jadilah anak-anak yang betul-betul anak-anak, jangan dewasa sebelum waktunya. Jadilah anak-anak yang betul-betul anak-anak, yang selalu meminta bimbingan dari orang tua, tetapi dalam hal ini bisa menjadi anak panah yang menembus ke ulu hati musuh kita, yaitu iblis tadi. Jadi adik-adik semuanya, dengan senyumanmu, dengan candamu, dengan suaramu, adik-adik dipakai Tuhan sebagai senjata paling ampuh untuk membasmi iblis. Karena apa? Tuhan berkata bahwasanya anak-anaklah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi adik-adik harus bisa menunjukkan bahwasanya kita adalah orang-orang pemilik kerajaan sorga, pemilik kedamaian, pemilik kejujuran, pemilik kesetiaan, pemilik pencipta keutuhan. Jadi adik-adik itu adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi jangan malu menjadi anak-anak. Aduh, saya nih anak-anak ini, saya orang yang tidak dihargai, saya orang yang tidak dihormati, saya orang
memperhitungkan. Jangan salah, firman Tuhan berkata anak-anak dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada musuh-musuh di pintu-pintu gerbang. Musuh-musuh kita itu apa? Musuh-musuh kita adalah orang-orang yang sering melawan firman Tuhan, orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Adik-adik bisa menegur dia, hei bang, hei kak, tidak boleh seperti itu. Ya, jadi anak-anak itu harus menjadi anak-anak yang memiliki suara Tuhan, memiliki suara-suara yang dapat membuat orang lain tertegun melalui suara kita. Nah, jadi kalau anak-anak ya nyanyi anak-anak, nyanyi sekolah minggu, belalai gajah yang panjang, itu lagu-lagu anak-anak. Jangan pula dia masih anak-anak tapi lagunya sudah lagu-lagu Peter Pan, lagunya sudah lagu-lagu Wali, lagunya sudah lagu-lagu cinta-cinta. Itu bukan anak-anak namanya, tapi anak-anak itu adalah betul-betul anak-anak yang masih belajar, yang masih perlu bimbingan, yang masih perlu diarahkan. Nah, jangan pula masih kecil. Sekarang ini Amang banyak melihat anak-anak di jalanan itu masih anak-anak tapi dia sudah merokok, masih anak-anak dia sudah ngelem, masih anak-anak dia sudah begadang, masih anak-anak dia sudah tidak memikirkan kesehatan lagi. Jadi apa? Yang seharusnya ada sel-sel baru, ada jaringan-jaringan baru dalam tubuh kita, akhirnya mati. Akhirnya yang ada penyakit demi penyakit. Nah, oleh karena itu adik-adik, jadilah anak-anak yang memang benar-benar tumbuh dan menjadi berkat bagi semua orang. Sebab apa? Kalau adik-adik mulai dari sekarang menjadi betul-betul anak-anak, nantinya kalau sudah remaja, betul-betul lah menjadi remaja. Kalau sudah pemuda-pemudi, betul-betul lah menjadi pemuda-pemudi. Kalau sudah dewasa, betul-betul lah menjadi orang yang dewasa. Kalau sudah tua, betul-betul lah menjadi orang tua. Kalau sekarang ini banyak anak-anak pengen jadi orang kayak orang tua pengen jadi kayak anak-anak. Ya, jadi banyak sekarang ini memang orang tua yang lebih banyak sekarang dianju-anju, dirayu-rayu, diajak-ajak, ayo ke gereja. Nah, itu sifat orang tua sekarang. Jadi pengen jadi anak-anak. Kalau anak-anak enggak, malah Amang yakin adik-adik lebih cepat bangun pada hari Minggu, lebih cepat mandi, membersihkan diri, makan, sarapan. Mungkin ada adik-adik yang malah membangunkan orang tua, Pak, coba bangun, saya mau ibadah online sekolah minggu. Itulah jadi anak-anak yang terberkati, anak-anak yang berbahagia dan membahagiakan orang tuanya. Jadi jadilah anak-anak yang tidak sia-sia. Seperti ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Kenapa? Karena kita tidak melakukan hal-hal yang terpuji di hadapan Tuhan. Kita hanya berdiam diri saja. Kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita tidak bergerak sana, bergerak sini untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi anak-anak harus diluncurkan sebagai panah-panah di tangan pahlawan untuk memberitakan firman Tuhan. Melajulah seperti roket, melajulah seperti anak-anak yang memang membawa berita kesukaan kepada semua orang, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kita telah membuktikan melalui itu kita adalah anak-anak yang terberkati, anak-anak yang membawa kebahagiaan. Pasti senang dong kalau kita malah yang membangunkan orang tua, Mama, bangun, saya mau ibadah online sekolah minggu. Tapi kalau kebalikannya malah orang tuanya yang Dek, bang, bangun. Sekarang ibadah online sekolah minggu, nanti lama, besok lama.
bosan nih om pendeta, bosan itu aja. Nah, itu udah bukan anak-anak yang terberkati lagi, bukan anak-anak yang berbahagia lagi gitu. Jadi jadilah anak-anak yang memang betul-betul merasakan bagaimana dibimbing, bagaimana diarahkan dengan baik. Ketika kamu sudah dewasa nantinya, kamu menjadi orang yang dewasa yang turut kepada perintah Tuhan seperti pada waktu kamu kecil. Jadi kalau dari kecil kita sudah lupa dengan lagu-lagu sekolah minggu, setelah besar, setelah dewasa kita tidak akan pernah tahu lagi apa itu lagu-lagu sekolah minggu. Jadi adik-adik yang terkasih, marilah kita menunjukkan diri kita menjadi orang yang terberkati, orang yang berbahagia dan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami, dan kami mengucap syukur karena firman-Mu datang kepada kami, menyapa kami untuk menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan, menjadi anak-anak yang membawa kebahagiaan dan berbahagia, dan menjadi anak-anak yang turut kepada perintah-Mu melalui nasihat orang tua, nasihat abang kakak, nasihat guru sekolah minggu, nasihat pengelado, dan nasihat orang-orang yang lebih tua dari anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya Engkau menyambutnya menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Dimanapun anak-anak sekolah minggu berada, jikalau dia dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan. Ketika dia dalam keadaan berbahagia, Tuhan ingatkan agar dia mengucap syukur kepadamu. Ketika dia dalam keadaan bersedih, menderita, Tuhan memberikan kelegaan kepadanya. Kami puji nama-Mu Tuhan. Ketika anak-anak menghadapi ujian akhir semester, ujian akhir tahun, Tuhan yang selalu beserta mereka. Kiranya persiapan mereka, belajar mereka selama ini, pendidikan yang telah mereka terima dapat mereka tuangkan dan menjadi anak-anak yang juara, anak-anak yang pandai di kelasnya. Kami puji dan memuliakan nama-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Pengumuman minggu ini untuk adik-adik yang akan melaksanakan PAT untuk menghubungi guru horongnya masing-masing. Dan untuk ayat hafalan horong kecil dari Mazmur 1 ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dan horong besar tertulis dalam Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jangan lupa videonya dikirim ke guru horong masing-masing ya. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku Endel 50 ayat 1 dan 2. Adik-adik, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu orang jiwamu semua yang hancurlah hidupku, harta milikku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.